Berikut ini kita akan saksikan bersama pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Yeni Wahid. Tampaknya pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Jakarta Selatan di Kertanegara, Andromeda Mercury ya. Kita dengar pemirsa atau kita lihat seperti apa pertemuan antara keduanya pada sore hari ini. Boleh maju dikit, Pak. Ini paparazzi ini. Oke? Tampaknya pertemuan ini merupakan pertemuan dalam rangka silaturahmi dan juga ini menjadi sebuah tanda tanya tentunya bagi pemirsa. Apakah ada kaitannya dengan Pilpres 2024? Kita naga-naganya ke arah sana, Andro ya. Dan ini juga tentu akan menjadi perbincangan kita. Kita semua masih ingin mengetahui pemirsa apa agenda dari pertemuan antara Yeni Wahid dan juga Prabowo Subianto yang sore hari ini berlangsung di Kertanegara atau di kediaman Prabowo Subianto di daerah Jakarta Selatan. Tampaknya karena ada pernyataan sebelumnya dari Yeni Wahid yang membuka diri dengan semua partai politik termasuk juga tokoh parpol. Kita tunggu bersama apakah ini ada sinyal menguat bahwa Yeni Wahid yang merupakan putri dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga merupakan Direktur Wahid Institute ini punya magnet tersendiri. betul. Di Nahdlatul Ulama ya. Betul pemirsa, dan memang kalau berbicara soal pertemuan ini beberapa hari yang lalu Yeni Wahid pun mengatakan bahwa akan direncanakan pertemuan dengan Prabowo beberapa hari ke depan dan lagi menunggu waktu nih untuk diundang ngopi-ngopi bareng dengan Prabowo Subianto. Tapi akhirnya pertemuan tersebut baru bisa terlaksana hari ini. Apalagi yang kita tahu bersama posisi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang memiliki basis elektoral di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah telah menyatakan keluar dari koalisi Indonesia Maju. Apakah saat ini Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN dan bahkan yang terbaru didukung oleh Partai Gelora akan mencari sosok atau figur yang dekat dengan wilayah tersebut? Apakah kira-kira Yeni Wahid merupakan salah satu tokoh yang dianggap dengan tokoh yang dekat dengan tokoh yang dimaksudkan tadi, karena memang kita ketahui bahwa PKB ini memiliki basis yang cukup kuat khususnya untuk warga NU dan juga di Jawa Timur pemirsa. Dan memang kalau kita berbicara mengenai sudut pandang politik, biasanya kalau seorang calon presiden dan calon wakil presiden memenangkan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga termasuk Jawa Barat, ini kunci kemenangan sudah ada di tangan. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami yang saat ini berada di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Di layar sudah ada Maria Assegaf. Kita juga menunggu bersama karena posisi dua mic sudah dipasang, tapi pertemuan antara Yeni Wahid dan juga Prabowo Subianto saat ini tengah berlangsung di dalam rumah. Apa bahasannya? Apakah sudah ada sinyal bahwa Yeni Wahid mendukung Prabowo atau seperti apa? Ini masih menjadi tanda tanya besar. Kita juga penasaran kira-kira ketika bertemu saling bersalaman apakah mungkin ada kalimat tertentu yang tidak ditangkap oleh audio kamera, Andro ya? Agak salamannya agak lama, menunjukkan sebuah keakraban pemirsa. Apakah kira-kira ini akan berbicara soal potensi mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di ajang Pilpres 2024? Kami ajak Anda mencoba kembali berhubung bersama dengan rekan kami yang ada di lapangan. Ada Maria Assegaf. Maria, seperti apa suasana di sana?
Ya, selamat petang Andro dan juga Tisa serta pemirsa. Ya, baru saja tadi mungkin Anda juga saksikan kedatangan dari Putri Presiden keempat yaitu Yeni Wahid datang langsung menjumpai Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Kalau Anda lihat tadi sumringah nampak ya, kalau kita lihat dari segi gimmick sumringah nampak di wajah Yeni Wahid maupun juga Prabowo Subianto. Tadi Yeni juga datang mengenakan pakaian bernuansa warna Partai Gerindra dan juga Golkar gitu, koalisi dari Partai Gerindra bersama dengan Golkar yaitu Koalisi Indonesia Maju. Tadi memang tidak sempat menyatakan kata-kata yang bisa menarik perhatian awak media, namun tadi disampaikan kalau kita lihat dari segi salamannya saja sudah cukup solid gitu ya, dan tadi meminta waktu untuk berbincang terlebih dahulu di dalam baru nanti akan menemui media. Kita tahu betul bahwa sebenarnya kalau kita melihat koalisi sebelumnya Prabowo dengan PKB, memang kita tahu betul bukan rahasia umum bahwa keluarga Gus Dur dalam hal ini Yeni Wahid menyatakan agak sulit mendukung siapapun koalisi yang menggandeng Caimin sebagai koalisinya maupun juga bakal calon wakil presiden. Namun usai bergabungnya Caimin bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau Anies Baswedan, kemudian nampaknya komunikasi cukup intens digelar oleh keluarga Gus Dur dalam hal ini Yeni Wahid bersama dengan sejumlah koalisi termasuk juga Prabowo Subianto, dan hari ini pun pertemuan kemudian digelar, rencananya tadi sedianya digelar pada pukul 5 sore, kemudian tadi bertemu sekitar pukul 5:08. Nah, mengapa kemudian hal ini terjadi? Nampaknya memang peluang dari Yeni Wahid akan membicarakan mengenai bakal cawapres dari Prabowo Subianto, apakah itu akan terjadi, namun memang tidak secara detail. Tadi kami juga sempat menghubungi Yeni Wahid, memang tidak disampaikan, paling tidak nanti pembicaraannya akan membahas mengenai bagaimanakah arah dukungan dari keluarga Gus Dur dalam Pilpres 2024. Kita tahu bersama Yeni Wahid juga sampaikan bahwa usai kemudian Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau dalam hari ini adalah bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan, nampaknya komunikasi cukup intens digelar tidak hanya dengan Prabowo Subianto tapi juga dengan Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari dari PDI Perjuangan. Ini terus dilakukan, tapi kalau kita melihat memang Prabowo Subianto memerlukan lumbung suara di wilayah Jawa Timur. Itu mengapa kemudian pada awal koalisinya ia menggandeng PKB yang saat ini kemudian bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yeni Wahid kita tahu betul memiliki elektabilitas yang cukup kuat di wilayah Jawa Timur, dan ini juga sangat dibutuhkan oleh Prabowo. Kalau kami boleh mengutip rilis dari Litbang Kompas terbaru bahwa di Jawa Timur paling tidak elektabilitas dari Prabowo ini menempati urutan kedua setelah Ganjar Pranowo, yaitu berada di angka 21,2%, kalah sekitar 12% lebih dari Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian akan dikejar oleh Prabowo Subianto. Tapi pertanyaan besarnya, apakah nanti pemilihan bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo ini hanya dengan indikator elektoral atau tidak, dan apakah nanti di dalam akan membahas juga bakal cawapres yang akan ditawarkan kepada Yeni Wahid. Kita akan tunggu nanti konferensi pers usai pertemuan keduanya. Kembali dulu ke Anda, Andro dan juga Tisa.